Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu, mari kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan dengan satu tujuan, yaitu Umar berniat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu di pertengahan jalan, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Lalu Nu'aim berkata kepada Umar, "Wahai Umar, hendak kemana engkau?" Umar yang sedang membawa pedang lalu menjawab, "Saya hendak membunuh Muhammad." Ini kata Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Nu'aim bin Abdullah, "Aku hendak menghabisi Muhammad." Ini kata Umar bin Khattab. Lalu Nu'aim bin Abdullah berkata, "Apa yang menjamin keselamatanmu bila engkau membunuh Muhammad? Apa yang menjamin keselamatan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad?" Ini kata Nu'aim bin Abdullah. Umar bin Khattab berkata lagi, "Rupanya dirimu telah meninggalkan agama yang kita anut selama ini." Ini kata Umar. Nu'aim bin Abdullah berkata lagi, "Wahai Umar, aku akan menceritakan ada kabar berita bahwa saudarimu, adikmu, dan adik iparmu telah meninggalkan agama yang engkau anut. Mereka telah masuk Islam." Ini kata Nu'aim bin Abdullah kepada Umar bin Khattab. Mendengar berita ini, mendengar perkataan Nu'aim ini, maka Umar langsung bergegas untuk pergi ke rumah saudarinya dan adik iparnya. Pada waktu Umar bin Khattab sampai ke tujuan, datang ke tempat adik iparnya, rupanya mereka sedang membaca surah Al-Quran, yaitu surah Thaha. Pada waktu Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah adiknya, maka Umar bin Khattab berkata, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian kudengar dari rumah? Pada waktu sebelum saya masuk ke rumah, saya mendengar kalian membaca sesuatu.
apa yang kalian baca, apa yang kalian lakukan? Maka adik iparnya menjawab, kami hanya mengobrol biasa-biasa saja, wahai Umar. Lalu adik iparnya Umar berkata kepada Umar, wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu ada dalam agama selain agamamu? Ini perkataan adik iparnya. Mendengar perkataan ini, seketika itu Umar bin Khattab menghampirinya, langsung menginjak-injaknya. Terus dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada adik iparnya. Melihat hal itu, istrinya, istri adik iparnya, yaitu adik Umar bin Khattab, maka saudarinya membantu suaminya untuk mengangkat Umar bin Khattab dari badan suaminya. Tetapi Umar langsung memukul adiknya, yaitu Fatimah. Dipukul adiknya sampai adiknya mengeluarkan darah. Pada waktu itu Umar bin Khattab melihat adiknya yang terluka, maka Umar bin Khattab ada perasaan kasihan kepada adiknya. Lalu Umar bin Khattab menghampiri adiknya yang terluka. Dilihat wajah adiknya berlumuran darah, meneteskan darah di wajah adiknya. Maka ada perasaan putus asa, perasaan sedih, perasaan yang sangat terluka yang dialami oleh Umar. Maka Umar berkata, mana, serahkan kepadaku kitab bacaan yang kalian baca itu. Maka adiknya berkata kepada Umar, tidak, sesungguhnya kitab kami adalah kitab yang suci, hanya dibaca untuk orang yang suci, sedangkan engkau adalah orang yang najis. Jika engkau ingin membacanya, sekarang mandilah. Ini kata adiknya. Maka Umar bin Khattab, beliau mandi. Sesudah mandi, Umar langsung memegang kitab tersebut dan membaca isi kitab tersebut. Yang dibaca oleh Umar bin Khattab yaitu surah Toha. Pada waktu dirinya membaca surat Toha, maka tersentuhlah hati Umar, tergugahlah hati Umar, maka hatinya sangat bahagia, tenang dan gembira. Inilah masuklah hidayah kepada Umar bin Khattab pada waktu dirinya menghayati bacaan-bacaan surah Al-Quran, yaitu surah Toha, maka hatinya tersentuh untuk masuk ke dalam Islam. Maka Umar berkata kepada adiknya dan kepada adik iparnya, terangkan, jelaskan, dan sebutkan di mana sekarang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku hendak menjumpainya. Ini kata Umar bin Khattab. Tak kalah mendengar perkataan Umar bin Khattab, maka Khabbab keluar. Kata Khabbab, sungguhnya Rasulullah sekarang berada di rumah di dekat kaki bukit Safah. Ini kata Khabbab. Maka seketika itu Umar bin Khattab mengambil pedangnya lalu berangkat menjumpai Rasulullah SAW. Pada waktu Umar bin Khattab sampai ke tempat tujuan di mana Rasulullah di tempat itu, maka Umar mengetor rumah tersebut, digedor oleh Umar. Maka yang ada di dalam rumah mengintip. Pada waktu dilihatnya, rupanya Umar bin Khattab sambil membawa pedang. Maka orang-orang berkumpul. Berkatalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ada apa ini? Maka orang berkata, di luar
telah datang yang bernama Umar bin Khattab sambil membawa pedang. Maka Rasulullah SAW menyuruh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk menjumpainya. Singkat kisah, maka Hamzah membawa Umar ke hadapan Rasulullah SAW di dalam suatu ruangan. Pada waktu Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab berkata, "Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah." Inilah perkataan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah menyatakan dengan sangat gembira bahwa Umar bin Khattab masuk Islam. Rupanya kedatangan Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah dengan niat yang kuat, niat yang sangat-sangat luar biasa, menyatakan untuk masuk Islam. Mendengar perkataan Umar bersaksi dengan saksi yang sesungguhnya. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka serentak semua yang ada dalam rumah tersebut, mereka semua bertakbir, sampai-sampai takbir mereka terdengar di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Inilah kisah yang ringkas, yang singkat yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.